Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Allah. Tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Itu semua berkat kemurahan kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-24. Firman Allah pada saat ini saya beri judul Pernikahan Ishak. Pada saat itu Alkitab mencatatkan dengan jelas tentang pernikahan dari Ishak dengan Ribka, saudara. Abraham pada saat itu telah menginjak di usia yang sangat lansia, di lanjut usia, dan penafsir Alkitab, beberapa tafsiran yang saya baca memperkirakan usia Ishak pada saat itu sekitar 40 tahunan, saudara. Nah, usia 40 tahunan pada masa itu udah harusnya memiliki seorang istri atau seorang pasangan, saudara, karena usia segitu udah usia yang sangat matang untuk menjalani sebuah bahtera rumah tangga. Dengan usia yang sudah lanjut, Abraham memberikan sebuah perintah, sebuah mandat kepada hambanya saat itu adalah Eliezer untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak pada saat itu, saudara. Nah, pada saat ini kita akan belajar beberapa hal tentang pernikahan Ishak ini, saudara. Yang pertama adalah pelajaran rohani juga. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Tuhan membuat perjalanan Eliezer berhasil. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana Eliezer setelah dia mendengar perintah, setelah dia menerima perintah dari Abraham, dia taat dan dia melaksanakan terhadap perintah Tuhan itu. Dia pergi untuk mencari seorang istri bagi tuannya Ishak pada saat itu. Ya, waktu berjalan, Eliezer mencari ke negerinya, ke negeri kelahiran dari Abraham saat itu, bertemu dengan seorang wanita saat itu yang bernama Ribka. Sebelumnya Eliezer ini meminta tanda, saudara, untuk perjalanan berhasil atau tidak. Dia meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, kalau seandainya Engkau membuat perjalananku berhasil, saya sedang beristirahat, nanti sekiranya ada wanita yang datang menimba air, dan wanita itu berkata, untuk minumlah Tuanku dan juga minumlah untuk unta-untamu. Maka itulah yang menjadi istri dari Ishak pada saat itu. Nah, Tuhan membuat semuanya berhasil, dan apa yang dia minta tanda Tuhan buat berhasil, saudara. Sehingga di sini kita bisa pelajari bahwa semuanya ketika kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, segala hal yang kita lakukan, yang akan kita rencanakan ke depannya, ketika kita membawa semuanya itu di dalam doa, maka Tuhan akan membuat semuanya berhasil, saudara. Pelajaran rohani yang kedua adalah tanggung jawab orang tua, saudara. Di sini kita bisa melihat bagaimana Abraham tetap menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap pasangan hidup dari anaknya. Karena Abraham memberikan perintah kepada Eliezer untuk jangan mencari pasangan kepada Ishak di negeri tanah Kanaan, saudara. Karena Abraham tidak menginginkan, Abraham tidak mau jodoh anaknya itu bukan yang seiman, bukan anak Tuhan. Karena pada saat itu orang-orang yang ada di tanah Kanaan sangat kuat terhadap penyembahan berhala. Maka dari itu Abraham tidak menginginkan untuk anaknya menikah dengan orang-orang yang di luar Tuhan, saudara, supaya anaknya tetap berada di jalan yang benar, yaitu di jalan kebenaran firman Allah. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah jodoh di tangan Tuhan, keputusan di tangan manusia, saudara. Di sini kita bisa belajar bagaimana semua jodoh, semua pasangan hidup itu sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi manusialah yang menentukan semuanya itu, saudara. Manusia yang berusaha mencari pasangan hidup, manusialah yang berusaha mencari siapa pendamping hidup saya yang sebenarnya. Nah, langkah Tuhanlah yang menentukan semuanya, saudara. Berhasil atau tidaknya Tuhan yang menentukan. Tetapi bagian kita adalah kita berusaha, kita mencari dengan terbaik, kita terus mengusahakan dengan sebaik-baiknya terhadap pasangan hidup kita nantinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Materikan tanamkan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk senantiasa kami belajar mengandalkan Engkau. Kami mengikut sertakan Allah di dalam setiap keputusan, setiap rencana yang kami akan buat.
Terima kasih Bapa yang baik, mari kami tanamkan firman-Mu. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan melangkah di hari yang baru. Memberkati, urapi kami, berkati kami dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.